sebentar. Baik, ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama saya akan coba kasih tahu dulu. Biasakan untuk membaca instruksi ya. Sederhana. Tadi Pak Varian udah bantu saya untuk memberikan instruksi di chat, tapi ternyata belum semuanya melaksanakan itu. Jadi coba dicek ulang. Ada instruksi apa di situ, saya tidak akan ngasih tahu, silakan aja. Untuk hari ini kita ketemu di mata kuliah manajemen data dan pengetahuan, di mana dosen pengampunya ada 3 orang. Ada saya, ada Pak Adam sebagai koordinator KK dan juga Kak Fahrian. Meskipun kebetulan hari ini Pak Adam tidak bisa join di grup kelas ini dikarenakan ada satu keperluan, ada satu tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi nanti di pertemuan selanjutnya Pak Adam akan ikut join gitu. Tim teaching ini sifatnya adalah, jadi pengampunya bertiga gitu ya. Jadi yang ngasih materi bisa dari saya, bisa Pak Adam, bisa Pak Varian. Jikalau salah satu orang dari kami yang memberikan materi, maka yang lain itu bisa menambahkan, memperjelas, dan lain sebagainya nanti di setiap materinya. Oke, mungkin saya akan langsung share screen dulu dari Silabi. Oh iya, di awal saya akan bilang ke teman-teman semua bahwa mohon untuk juga bisa join di LMS ya. Jadi silakan akses LMS, di situ ada course manajemen data dan pengetahuan. Hati-hati, ada 2 memang, yang satu untuk S1 dan satu untuk S2. Kalau yang S2 itu kebetulan Pak Adam dan Pak Yus. Jadi mohon yang Anda ambil adalah yang S1, ganjil 2020 dan 2021. Itu yang kalian akses. Di situ sudah dibuka juga materinya, ada silabi juga sudah dibuka, kemudian slide awal juga sudah diberikan di sana. Gitu. Oke, sebagai pendahuluan dari silabi, kita ketemu di mata kuliah manajemen data pengetahuan 3 SKS. Ini adalah mata kuliah pilihan yang kami tawarkan dari kelompok keilmuan B, di mana ketika Anda belajar manajemen data dan pengetahuan, harapannya adalah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini bisa memahami bagaimana cara memanage data yang benar, memanage data dalam artian mulai dari menyimpan, memelihara, memanfaatkannya dengan menggunakan teknologi database, dan nantinya akan mengekstrak dia menjadi sebuah pengetahuan yang nantinya bisa digunakan oleh organisasi, instansi, ataupun user yang membutuhkan. Gitu. Itu di dalam manajemen data. Nah, di dalam manajemen data dan pengetahuan ini, kira-kira apa aja sih yang akan dipelajari? Nah, di silabi sebenarnya sudah ada semuanya. Beberapa materi, kita akan flashback ke beberapa mata kuliah sebelumnya. Contoh untuk yang pertama, itu akan bicara organisasi file dan basis data. Jadi konsep-konsep dasarnya file, sistem berkas, akses, basis data, itu akan diberikan gitu. Ini secara pendahuluan di slide awal itu sudah ada, nanti akan saya buka. Kemudian yang kedua, ngomonginnya pemodelan data. Kalau ngomongin pemodelan data, ini pun juga sudah di konsepnya basis data, di mana kita memodelkan datanya dengan 2 metode, dengan 2 teknik. Bisa menggunakan IR, dan juga bisa menggunakan teknik normalisasi. Mana yang mau dipakai, ya terserah. Itu kembali lagi ke kasusnya seperti apa, dan Anda bisa menyelesaikan kasusnya dengan model yang mana. Ini pun juga sudah. Kemudian ada basis data berbasis dokumen, NoSQL. Nanti juga ini akan dibahas. Kemudian toolsnya pun juga diberikan.
kalau tidak salah di LMS juga nanti akan diberikan menggunakan satu tools, pengenalan toolsnya dengan menggunakan MongoDB. Nanti kita akan belajar, jadi kalau selama Anda bermainnya dengan SQL gitu, nah nanti di basis data berbasis dokumen, kita bermainnya NoSQL. Jadi bagaimana kita mengolah, memanipulasi data, tapi datanya tidak berelasi antara satu dengan yang lain. Nanti kita akan lihat. Kemudian berikut dengan contohnya. Jadi di pertemuan berikutnya akan diberikan beberapa contoh kasus implementasi dari basis data berbasis dokumen. Kemudian di pertemuan berikutnya Anda akan kenalan dengan yang namanya data warehouse. Data warehouse itu apa sih? Apa bedanya dengan data mart? Nah, di sini data warehouse, kemudian nanti Anda ketemu dengan data mining, ini adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita memanajemen data, mengekstraknya nanti menjadi sebuah pengetahuan. Karena dari pengetahuan itu bisa jadi satu kebijakan yang diambil oleh perusahaan atau organisasi. Gitu. Nah, di data warehouse ini butuh 2 pertemuan, nanti juga akan dibahas mengenai 2 metode pendekatan pengembangan data warehouse, ada bottom up, top down, ada metodenya Kimball atau Inmon, nanti juga akan dibahas di pertemuan ini. Kemudian nanti akan lanjut ke terapan kasusnya. Jadi selalu kami berusaha untuk memberikan konsepnya seperti apa, kemudian terapan yang sudah ada di luar sana itu seperti apa. Jadi Anda pun kebayang gitu. Jadi betul-betul bagi Anda yang ingin nanti skripsinya memang ada salah satunya di kelompok kami, jadi Anda sudah punya dasarnya, itu harapan kami gitu. Tapi untuk lebihnya nanti ya mungkin pada saat Anda skripsi ya pasti Anda akan pelajari lebih lanjut itu. Itu materi sampai menjelang UTS. Apakah ada UTS atau tidak? Kita lihat nanti, yang jelas pasti ada UTS. Entah bentuknya apakah ujian seperti apa atau tugas, nanti ikuti saja prosesnya, ikuti aja pelaksanaannya seperti apa. Kemudian, nah setelah UTS menuju UAS, kita full akan belajar tentang data mining, menggali data menjadi suatu informasi dengan 3 tekniknya. Mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu. Jadi kita akan belajar mining dengan menggunakan teknik AR, Association Rule, kemudian klasifikasi, clustering, itu akan dibahas semuanya. Kemudian di masing-masing tekniknya itu pun akan dibahas algoritmnya, di mana masing-masing teknik itu akan dibahas 2 algoritma. Contoh kalau di sini AR itu akan dibahas a priori dengan efek growth gitu. Yang klasifikasi ada net bias, KNN, kemudian ada decision tree, dan seterusnya. Ini yang akan dibahas sesudah UTS di data mining. Berakhir nanti ada studi kasus. Jadi setelah konsep data mining diberikan dari masing-masing tekniknya, kemudian pengenalan algoritmnya, nanti ada studi kasus untuk Anda selesaikan sebagai tugas besar. Tapi jangan khawatir, pada saat penyelesaian tugas studi kasus, tugas besarnya, Anda pun bisa diskusi dengan kami. Makanya gunakan forum diskusi yang ada di LMS nantinya, atau Anda gunakan grup yang sudah dibuat untuk mata kuliah mandat ini. Oke. Untuk daftar pustaka, ini daftar pustakanya, sebenarnya Anda juga bisa cari lagi yang lain, Anda bisa browsing lagi gitu. Tapi kami berusaha menyediakan semuanya di slide perkuliahan. Tapi untuk menambah hasanah keilmuan teman-teman sekalian di manajemen data dan pengetahuan, ya boleh aja, mangga baca aja referensi yang lain. Biar tambah banyak ilmunya dan itu bisa jadi bahan diskusi bagi kami juga gitu. Oke, ini untuk penilaiannya, hati-hati, penilaiannya ada, Anda bisa lihat, ini penilaiannya. Jadi untuk komponen penilaian mata kuliah manajemen data dan pengetahuan itu ada 35% tugas,
kemudian ada 35% UTS, dan ada 40% UAS. Jangan lagi ditanya absen ya, ini udah semester 7 ke atas, jadi Anda pun jangan selalu nanya absen, percuma kalau untuk cari absen. Itu yang saya mau tekankan, saya hanya mengingatkan, nggak mau ngulangi lagi itu sebenarnya. Tapi beruntungnya dengan menggunakan LMS, sebenarnya absensi itu digantikan dengan activity kalian di LMS, baik itu dalam hal nge-download materi, pemahaman materi oleh teman-teman mahasiswa semua, kemudian untuk ngupload tugas, semuanya log activity-nya itu yang direkam, dan itu jadi acuan buat kami bahwa Anda sudah menyelesaikan semuanya di mata kuliah manajemen data dan pengetahuan. Baik, sampai sini dulu. Kira-kira ada yang ditanyakan dulu atau tidak? Atau Pak Varian kalau ingin mau nambah boleh ya? Bisa, Bu. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan atau tidak? Oh iya, saya hanya ingin mempertegas saja. Nanti pada saat perkuliahan itu berjalan, perkuliahan online itu berjalan, di situ ada fitur chat ya, di situ ada fitur chat, mangga itu gunakan ketika Anda ingin bertanya, bukan untuk ngobrol, tapi bertanya kepada kami, atau misalkan ada teman yang nanya, kemudian kami jawab, baik dari saya, Pak Adam atau Pak Varian, kalian mau nanggapin atau seperti apa, jangan ikutan ngomong dengan meng-unmute, tapi gunakan fitur chat gitu. Kecuali nanti kami sediakan waktu Anda untuk ngomong gitu. Tapi itu pun tergantung dari kami sebagai pengajarnya. Karena kalau tidak semua mau ngomong itu berisik yang ada. Bisa dipahami ya. Dan ketika Anda menggunakan fitur chatnya, mohon dengan etika bahasa yang baiklah. Jadi dibiasakan dari sekarang. Jadi bukan hanya untuk ngobrol gitu ya. Baik, sampai sini dulu. Kira-kira ada yang ditanya dulu atau tidak untuk manajemen data dan pengetahuan? Kalau Anda nanya, ini mata kuliah nanti bisa kepake di skripsi atau tidak, Anda bisa lihat hasil skripsi kakak-kakak kelas kalian. Jadi beberapa topik skripsi dari keluaran dari manajemen data dan pengetahuan itu udah cukup banyak, betul ya Pak Varian ya? Ada betul, di data mining, ada di warehouse gitu. Nanti buat acuan yang visualisasi data atau re-engineering, ada bagian khusus yang juga ngambil materi dari manajemen data dan pengetahuan. Jadi harapannya mahasiswa yang bergabung yang ngambil mata kuliah manajemen data dan pengetahuan itu betul-betul jadi bahan dasar, jadi acuan untuk melanjutkannya nanti ke skripsi. Tapi nggak maksa ya, percuma kalau maksa gitu. Baik, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanya dulu? Belum, Bu, masih jelas. Baik, terima kasih. Baik, kalau tidak ada, saya akan di LMS saya bilang tadi bahwa slide-nya sudah ada. Sebagai pengantar manajemen data, kuliah manajemen data itu sudah ada. Saya tidak akan ngejelasin slide ini satu persatu. Kalau di awal itu sama dengan yang tadi sudah dibilang. Yang jadi acuan di silabi ya, mungkin rancangan evaluasi ini sudah berubah. Jadi yang sudah merupakan hasil diskusi kami, tim di Mandat itu yang ada di silabi. Betul ya Pak Varian? Ya, betul. Kalau saya salah. Referensi sudah. Nah, ini mulai masuk ke apa sih itu manajemen data. Ini baru bicara manajemen data sebelum diekstrak menjadi sebuah pengetahuan gitu. Ini baru belajar dasarnya. Jadi di 3 pertemuan awal, 4 mungkin ya, itu baru di awal. Istilahnya kita baru pre-post dulu deh dari datanya. Persiapan datanya itu seperti apa gitu. Nah, di sini dijelaskan, nanti bisa dibaca sendiri, silakan di-download, dipahami. Di sini belajar apa itu data, kemudian apa tujuannya itu data, dan lain sebagainya. Di sini ada, malah kalau Anda lihat nantinya, kalau Anda baca, ini tuh kalau istilah Pak Adam back to past, karena
ini tuh sudah pernah diajarkan di mata kuliah basis data. Makanya tadi saya bilang ini tuh sudah diajarkan di mata kuliah basis data, di mana dititipkan 2 materi mungkin dari sistem berkas. Jadi Anda pun flashback lagi nih ke mata kuliah basis data, di mana di basis data itu dititipkan 2 materi sebenarnya, yaitu organisasi file, sistem berkas, dan akses. Artinya yang namanya data itu kan pasti akan diakses. Itu ngomonginnya bagaimana cara kita menyimpan, bagaimana cara kita mengakses data. Kalau ngomongin bagaimana cara menyimpan, bagaimana cara kita memanage, maka itu akan menentukan bagaimana cara kita mengaksesnya nanti. Sesederhana mungkin yang pernah saya jelaskan sebelumnya, kalau di basis data itu ketika kita memanage suatu data, suatu berkas gitu dalam suatu file, kalau cara memanage-nya saja berbeda, maka nanti cara aksesnya juga berbeda. Entah secara waktu gitu, entah secara efektifnya, efisiennya itu akan berbeda. Akan sama dengan misalkan mengorganisasi suatu data, mengorganisasi suatu file. File itu isinya record yang masuk itu disimpan secara sekuensial, record itu disimpan secara indeks sekuensial, record itu disimpan secara indeks majemuk, itu akan berbeda. Kalau cara menyimpannya aja beda, maka nanti cara aksesnya itu pun berbeda. Nanti cara memanfaatkannya itu pun berbeda. Nah, secara konsep dasar akan dibahas di sini. Ini sampai diingetin kembali apa ini ya, media penyimpanan. Kok saya jadi lupa ya. Ini adalah bentuk-bentuk media penyimpanan, beda-beda, makanya Anda diingatkan kembali sampai ke teknologi yang ada saat ini dengan menggunakan cloud storage gitu ya. Nah, nih ngomonginnya adalah bagaimana data itu disimpan dan diakses. Yang tadi saya bilang nih, cara mengorganisasinya banyak banget gitu. Masing-masingnya beda. Seperti apa dia, ya monggo dipelajari, dicari, karena di LMS kalau Anda lihat, saya nggak tahu kalau Anda sudah mengakses LMS, jadi di LMS itu ada satu section tentang self reflection. Ngapain di situ? Anda diminta untuk pahami slide ini, pahami pengantar manajemen data ini. Kalau masih ada yang galau, masih ada yang rancu atau seperti apa, mangga Anda bisa baca referensi yang lain. Anda bisa cari lagi daftar bacaannya, daftar pusakanya. Kemudian Anda diminta untuk membuat tuh. Kalau saya lihat, sebentar, saya akan perlihatkan dulu di izin menambahkan, Bu. Jadi gini, kalian sebagai mahasiswa kan gini ya, ini kan sebenarnya slide pertemuan pertama ini kita itu merefleksi. Jadi ini mata kuliah yang sudah pernah kalian ampu, yaitu sistem berkas atau basis data 1 gitu. Nah, di sini harusnya kalian tinggal ini ya. Beruntungnya saya melihat ini ada mahasiswa saya juga, Bu. Jadi harusnya udah ngerti lah ya, gitu ya. Saya udah mengajarkan tentang basis data, tinggal dibaca-baca lagi tentang organisasi file bagaimana, seperti itu. Nah, di sini kalian diminta untuk memberikan sebuah pertanyaan. Jadi gini nih, pertanyaan tersebut yang tidak ada di slide ataupun di penjelasan yang telah kami berikan, seperti itu. Dan itu merupakan kewajiban. Jadi satu mahasiswa minimal 1 pertanyaan. Itu harus diutarakan di LMS, seperti itu. Nanti kita akan bantu jawab kalau misalnya itu tidak ada di slide atau penjelasan yang kami jelaskan sekarang, seperti itu, Bu. Oke. Saya koreksi sedikit, Pak Farian. Jadi bukan ngupload pertanyaan, tapi lebih cenderung terhadap pemahaman teman-teman mahasiswa terkait pemahaman dasar dari manajemen data dan pengetahuan ini.
Anda dapat insight apa sih dari slide pertama ini? Gitu. Betul, kalau di sini dibilang tugasnya nggak dinilai, jadi emang nggak tuangkan apa yang ada di otak teman-teman semua. Dapatnya apa? Setelah baca slide ini Anda dapatnya apa? Jadi lesson learn-nya kami bisa dapat gitu loh. Apa yang sudah kalian pahami dari slide ini? Waktunya 1 minggu, jadi 7 hari. Jadi setelah baca ini bisa browsing dulu atau apa, cari lagi referensi yang lain. Oke, kalau sudah, mangga tinggal tuliskan apa pemahaman dasar kalian terhadap manajemen data dan pengetahuan untuk awalannya. Baik, sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang ditanya dulu atau tidak? Untuk pertemuan awal, nah itu yang kami berikan gitu. Jadi pertemuan awal itu ya balik lagi ya tadi seperti Budian katakan bahwa 3 pertemuan ini kita flashback lagi nih mata kuliah yang sudah pernah diajarkan, terutama basis data 1 ataupun basis data 2. Ini dasar-dasar nih karena kalau dasarnya saja kalian belum ajak gitu ya, belum kuat di situ, kan kita nggak akan mungkin bisa mengajarkan langsung ke data warehouse, data mining seperti itu, gitu ya. Jadi kalian harus pahami dulu dasar-dasar dulu. Gitu. Kalau ada yang tanyakan, ayo silahkan. Kita udah bingung duluan, stres duluan. Kalian kan mengambil mata kuliah ini tentunya ada harapan, ada satu harapan ya, kedepannya mau apa sih? Gitu. Ada nggak pertanyaan diri misalnya, Pak ini kedepannya gimana sih? Ada. Atau ini baru masih pusing atau masih bingung juga nih, apa sih yang mau tanyain itu? Atau belum paham juga, mata kuliah ini mata kuliah apa sih gitu? Saya pikir saya nggak perlu berulang-ulang kali. Tadi saya juga udah di awal, di pertengahan saya udah banyak ngomong manajemen data dan pengetahuan itu arahannya mau ngapain sih. Makanya tadi saya juga agak sedikit ngarahin ke skripsi gitu loh. Siapa tahu ini bisa jadi bahan kalian untuk nantinya ambil topik skripsi dari KKB gitu. Itu aja sih. Tapi kalau enggak juga ya nggak masalah. Harapan kami sih begitu. Gitu. Ya. Yuk, ada yang ditanya enggak? Jangan dianggap kami pengantar tidur ya. Yuk. Tidak ada? Baik. Baik, terima kasih responnya. Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya hanya mengingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk akses LMS, join di LMS, kemudian tugas pertamanya dikerjakan ya, nggak berat. Itu kalau iya juga Anda mungkin dalam waktu 1 hari juga kayaknya selesai, meskipun kami kasih rentang waktunya adalah 7 hari. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan dulu, untuk absen mungkin bisa dibantu untuk di Sudah Bu? siapa ya? Saya sudah ini sih Bu, udah diprenskan sih untuk audiensnya. Jadi tinggal nanti direkap saya Bu. Oke, siap. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, selamat bergabung di mata kuliah manajemen data dan pengetahuan. Jangan ngerasa pusing dulu, nanti pusingnya by proses saja pada saat pelaksanaan perkuliahan, tugas, dan lain sebagainya, baru berpusing-pusing ria. Tapi jangan khawatir, kami akan selalu mencoba mendampingi teman-teman sekalian untuk bisa lulus di mata kuliah ini. Makanya gunakan forum diskusi ataupun diskusi di grup manajemen data dan pengetahuan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan kembali, mungkin saya cukupkan, saya akhiri. Terima kasih semuanya, Pak Varian juga, saya akhiri. Sehat terus, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Aku salah gitu. Pak Fahrian, Ya, Bu. ke-record nggak ya pertemuan ini? Saya record, Pak. Bu, saya record kok. Jadi kalau ini aman. Oh, oke. Terima kasih. Perasaan aku udah klik record, tapi kok baru recordingnya sekarang ya? Nah, saya coba dulu. Dirimu record ya? Dirimu Record, record Bu. ya? Oke, siap. Terima kasih. Ya. Saya izin yang keluar ya, Bu. Oke, monggo.